Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya untuk parents dan juga peserta didik semua, untuk anak-anak semua. Saya Mr. Jalu, dan kali ini selaku Kepala Sekolah dari SMP Anak Terang, saya ingin memberikan sedikit sekilas info tentang yang namanya asesmen nasional. Jadi mungkin Bapak Ibu semua dan juga peserta didik, anak-anakku semua sudah sedikit atau beberapa kali ya mendengar tentang asesmen nasional, tetapi masih mungkin belum jelas apa itu dan bagaimana sih prosesnya. Nah, saat ini saya akan membantu sedikit untuk menjelaskan tentang gambaran apa itu asesmen nasional. Jadi jika di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ujian nasional ditiadakan, tentunya ada ujian nasional dan itu diikuti oleh setiap peserta didik atau siswa-siswi, anak-anak semua di tingkat terakhir dari setiap jenjang. Maksudnya dari jenjang SD, SMP maupun SMA atau SMK. Nah, untuk di SMP sendiri biasanya diikuti di kelas 9. Nah, setelah ujian nasional dihapuskan, sekarang tidak ditentukan lagi kelulusannya melalui ujian nasional, tapi ujian sekolah. Namun, dari pemerintah sendiri menyelenggarakan yang namanya asesmen nasional. Jadi, asesmen nasional itu tidak untuk menentukan kelulusan. Nah, apa fungsinya nanti akan saya jelaskan lagi, tetapi asesmen nasional ini tidak untuk menggantikan ujian nasional. Fungsi ujian nasional untuk menentukan kelulusan peserta didik dari SMP terkhususnya, untuk yang kita bicarakan kali ini. Jadi, asesmen nasional hanya untuk menilai seberapa jauhkah, seberapa kualitasnya sekolah ini sudah dijalankan sampai sejauh ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas hingga detik ini. Jadi saya akan jelaskan lebih lanjut tentang siapa saja yang akan mengikuti asesmen nasional untuk kedepannya. Nah, asesmen nasional untuk kedepannya akan diikuti oleh peserta didik dan juga anak-anak semua kelas 8. Jadi bukan di tingkat terakhir dari SMP, tapi kelas 8. Kenapa kelas 8? Ada banyak pertimbangan, tetapi yang bisa saya ambil dan juga sampaikan adalah karena kelas 8 ini adalah titik di mana anak-anak kelas 7 sudah mulai berkembang dan sudah mulai ada pertumbuhan baik secara kognitif maupun secara sikap, dan itulah yang hendak diketahui oleh pemerintah, dan pemerintah ingin mengetahui seberapa jauh sekolah telah membimbing peserta didik semua, maka dari itu diambil di kelas 8. Sementara sekali lagi untuk lulusan ditentukan oleh ujian sekolah yang dilaksanakan oleh sekolah sendiri nanti di kelas 9. Begitu. Jadi ini hanya untuk meninjau kualitas dari setiap sekolah dan juga setiap perkembangan peserta didik yang ada, terkhususnya di kelas 8 masing-masing sekolah. Begitu. Nah, untuk pesertanya sebetulnya seperti ini. Nah, 45 orang per sekolah. Jadi, jika di dalam sekolah itu ada lebih dari 45 peserta didik, pastinya hanya akan diambil secara acak oleh pemerintah sejumlah 45 anak. Akan tetapi, di sekolah kita untuk kelas 8 ada sekitar 30 anak. Jadi, semuanya akan mengikuti. Itu yang perlu saya sampaikan untuk peserta. Jadi mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya untuk Bapak Ibu dan juga peserta didik semua. 30 anak wajib mengikuti semua karena tidak mencapai 45 peserta. Jadi 30 anak wajib mengikuti semua. Lalu apa saja yang diujikan di dalam asesmen nasional ini? Ada beberapa aspek yang diujikan. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, di asesmen kompetensi minimum ini sendiri ada 2 jenis yang akan diujikan. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum untuk literasi, yaitu tentang kemampuan untuk memahami bacaan, dan juga yang kedua asesmen kompetensi minimum untuk numerasi atau yang berkaitan dengan pemahaman keangkaan. Semuanya itu mungkin berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia dan juga matematika, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dikaitkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain seperti IPS, IPA, bahkan bahasa Inggris mungkin,
dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Itu akan terintegrasi di dalam AKM literasi dan juga AKM numerasi. Nah, untuk soal-soalnya sendiri akan bervariasi. Tidak hanya jika di ujian nasional seperti biasanya hanya pilihan ganda, tapi untuk asesmen nasional akan ada pilihan ganda yang biasa, pilihan ganda kompleks, diminta untuk memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal, lalu isian, uraian, dan juga menjodohkan. Jadi akan bervariasi contoh-contoh soalnya. Nah, untuk AKM sendiri nantinya akan ada simulasi, dan untuk SMP Anak Terang kita jadwalkan jatuh pada 2 September 2021 di hari Kamis 2 September 2021. Nah, perbedaan mendasar yang meskipun ini online juga seperti ujian nasional yang lalu berbasis komputer, tetapi perbedaan yang mendasar adalah jika ujian nasional yang berbasis komputer dulu anak-anak harus datang karena soalnya dituntut oleh sekolah, kali ini untuk asesmen nasional dilaksanakan full 100% secara online. Jadi anak-anak peserta didik semua bisa tetap di rumah sambil mengerjakan. Dan Mister harap ini tidak menjadi tekanan, tidak perlu ada persiapan khusus, mungkin kita hanya perlu mengenal sedikit sistem atau model-model soalnya supaya kita juga tidak terlalu kagok ya dalam mengerjakan, tidak terlalu bingung saat mengerjakan, karena semuanya sudah diajarkan dan Mister yakin bahwa anak-anak semua juga bisa mengerjakannya dengan cukup baik. Hanya model-model soalnya saja dan mungkin penyesuaian tingkat kesulitannya saja yang perlu difamiliarkan kepada kalian semua, untuk anak-anak semua. Nah, sekali lagi tidak perlu khawatir, ini tidak menentukan nilai kalian anak-anak semua, tapi ini untuk menentukan kualitas sekolah. Nah, jadi untuk orang tua juga tidak perlu khawatir, tidak perlu memforsir anak-anak sekeras-kerasnya. Kita hanya perlu mempersiapkan diri seadanya melalui pelajaran-pelajaran biasa dan juga familiaritas terhadap soal dan juga tingkat kesulitan yang mungkin sedikit bervariasi. Itu sampai saat ini saya harap tidak ada yang membingungkan. Jadi itu untuk yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Lalu masih ada 2 jenis yang lain. Yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter ini untuk mengetahui seberapa baik karakter dari anak-anak atau peserta didik semua sejauh kalian mengikuti perkembangan atau pembelajaran di SMP Anak Terang di sekolah selama kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Jadi kalian akan dicek karakternya apakah sudah benar-benar baik menurut standar pemerintah. Lalu asesmen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Jadi kalian diminta untuk mengisi survei tentang sekolah di mana kalian belajar, yaitu SMP Anak Terang khususnya. Jadi tentang kesesuaian sekolah untuk standarnya diminta oleh pemerintah dan lain sebagainya, guru-guru, fasilitas dan atmosfer belajar, teman-temannya juga itu akan masuk ke dalam survei lingkungan belajar. Sekali lagi, Mister ulang untuk jenis-jenisnya. Jadi ada 3 asesmen. Yang pertama adalah AKM, lalu survei karakter, survei lingkungan belajar. Lalu untuk AKM sendiri tadi ada 2 jenis, yaitu AKM literasi dan juga AKM numerasi. Saya harap semuanya cukup jelas sampai di detik ini. Nah, jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, mohon tidak sungkan-sungkan untuk bisa menghubungi saya atau menghubungi lewat wali kelas masing-masing, yaitu Mr. Danang dan juga Miss Desi. Nah, untuk nantinya password dan akun akan di-set oleh sekolah. Jadi tenang saja, sekolah tentu akan membantu, sangat membantu, karena memang ini berkaitan dengan sekolah juga dan juga berkaitan dengan evaluasi belajar kita semua, tidak hanya sekolah tapi kita semua. Jadi nanti dari hasil asesmen nasional ini akan diperoleh, oh ternyata SMP Anak Terang hasil belajarnya sudah sampai tingkat ini. Nah, tingkat ini perlu mengasah beberapa hal lagi atau tidak. Kalau misalkan perlu, nanti akan beberapa hal lagi akan dilatihkan oleh pemerintah. Tapi kalau juga sudah baik, ada beberapa hal yang juga perlu dilatihkan, tapi ada beberapa hal juga yang tidak perlu menjadi fokus.
Kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti tindak lanjutnya hanya kepada sekolah dan melalui sekolah kepada pembelajaran secara umum. Jadi tidak secara langsung ke anak-anak semua. Nah, untuk persyaratan sendiri mengikuti tentunya sudah terdaftar sebagai siswa SMP Anak Terang dan saya yakin kalian semua juga sudah pasti kan. Lalu untuk peralatan kalian membutuhkan laptop atau komputer mungkin yang bisa berkoneksi ke internet, tetapi berkamera, harus berkamera. Karena kenapa berkamera? Karena di aplikasi ini akan ada satu fitur untuk mengecek kehadiran kalian. Jadi biasakan untuk on cam juga ketika pembelajaran, maksudnya seperti ini juga. Ketika ada penilaian yang membutuhkan kalian on cam, kalian sudah terbiasa dan tidak grogi. Gitu. Nah, pelaksanaannya sendiri nanti setelah simulasi akan mendapatkan kabar lebih lanjut. Tetapi Mister bisa sampaikan bahwa pelaksanaannya akan dilakukan di bulan Oktober. Jadwal pastinya akan menyusul. Jadi masih sangat banyak waktu yang bisa kita siapkan. Pastikan saja bahwa kalian memiliki laptop atau komputer berkamera dan juga koneksi internet. Boleh tidak dengan HP? Tidak bisa. Mohon maaf, tidak bisa. Jadi harus melalui laptop dan juga internet. Itu jika misalkan ada yang memiliki kesulitan tentang fasilitas, mohon bisa untuk melaporkan kepada wali kelas sesegera mungkin supaya sekolah juga bisa mencarikan solusi atau malah bisa membantu. Begitu yang bisa Mr. Jalu sampaikan kepada Bapak Ibu, orang tua, wali murid semua dan juga murid-murid atau anak-anak semua. Jika memang ada pertanyaan, silahkan hubungi wali kelas atau hubungi langsung ke sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dalam video ini, kita akan membahas tentang exam browser pada aplikasi ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Exam browser klien berfungsi menampilkan layar atau halaman tes secara penuh tanpa navigasi, dan mencegah peserta tes untuk berpindah ke aplikasi lain. Selain itu, exam browser berguna untuk memastikan klien yang sedang melakukan ujian adalah benar pengguna aplikasi resmi Pusmenjar, sehingga dapat meminimalisir akses ke laman ujian dari pihak yang tidak berkepentingan. Sebelum menjalankan exam browser, pastikan spesifikasi perangkat Anda telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Pusmenjar. Berikut langkah-langkah menjalankan exam browser. 1. Ekstrak exam browser klien yang terdiri dari 14 file. Ukuran total file exam browser klien sekitar 60 MB. 2. Jalankan exambrowser.exe dengan cara mengklik 2 kali atau klik kanan kemudian run administrator. 3. Selanjutnya klik tombol run yang ada pada bagian bawah exam browser. Pastikan bahwa exam browser yang digunakan merupakan versi yang terbaru.